In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan me- mempresentasikan terkait eh, UAS dari mata kuliah Bahasa Indonesia dengan artikel Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Informasi. Perlindungan data pribadi menjadi isu krusial di era digital, terutama dengan meningkatnya insiden pencurian data melalui serangan siber. Artikel ini dibuat untuk bertujuan untuk mengkaji berbagai strategi dan pendekatan dalam melindungi data pribadi dalam sistem informasi. Berdasarkan tinjauan literatur dari 5 jurnal utama, artikel ini membahas pendekatan berbasis negara dan masyarakat untuk keamanan cyber. Fenomena pencurian data pribadi melalui phishing, ancaman, dan solusi serangan cyber di Indonesia, perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi, serta strategi keamanan data sistem berbasis cloud. Temuan utama menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan pemerintah, teknologi canggih, dan kesadaran publik adalah kunci untuk meningkatkan keamanan cyber, keamanan data pribadi. Artikel ini juga memberi rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut dan mengimplementasi praktis guna memperkuat perlindungan data pribadi di masa depan. Di era digital saat ini, data pribadi menjadi aset yang sangat berharga dan rentan terhadap berbagai ancaman cyber. Peningkatan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa kemudahan dalam berbagai aspek kehidupan, namun juga membuka celah bagi keamanan cyber, termasuk pencurian data pribadi. Insiden pencurian data pribadi dapat berdampak serius mulai dari kerugian finansial hingga pelanggaran privasi yang dapat merusak reputasi individu dan organisasi. Keamanan cyber menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya jumlah serangan cyber yang menargetkan data pribadi. Phishing, serangan DDoS, dan eksploitasi kerentanan sistem adalah beberapa metode yang sering digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mencuri data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif untuk melindungi data pribadi dari ancaman tersebut, sehingga dibuatnya artikel ini bertujuan untuk mengkaji berbagai strategi pendekatan dalam hubungan sama mana tuh? Tujuan mengkaji berbagai berdasar pendekatan dalam melindungi data pribadi dalam sistem itu berdasarkan tinjauan literatur dari 5 jurnal utama. Artikel ini membahas pendekatan berbasis negara, masyarakat untuk keamanan cyber, fenomena pencurian data pribadi melalui phishing, ancaman, dan solusi serangan cyber di Indonesia. Perlindungan hukum bagi korban pencurian data serta strategi keamanan dan berbasis kode dengan memahami berbagai aspek ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang efektif untuk meningkatkan perlindungan data di era digital. Hasil dari berbagai jurnal menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan berbasis negara dan masyarakat seperti yang diusulkan dalam jurnal pertama menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang kuat dan partisipasi aktif dalam masyarakat dapat meningkatkan keamanan cyber secara signifikan. Hal ini sejalan dengan temuan dari jurnal ketiga yang menekankan pentingnya regulasi kesadaran publik. Phishing sebagai salah satu metode utama pencurian data pribadi memerlukan perhatian khusus. Studi kedua menunjukkan bahwa teknik manipulasi psikologis dan kurangnya kesadaran pengguna adalah faktor utama yang berkontribusi pada tingginya insiden phishing. Oleh karena itu, edukasi dan pelatihan pengguna tentang keamanan menjadi sangat penting. Perlindungan hukum bagi korban pencurian data juga perlu ditingkatkan meskipun ada undang-undang yang mengatur implementasinya seringkali kurang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum untuk menangani kasus pencurian data pribadi dengan lebih baik. Terakhir,
Terakhir, keamanan data pribadi dalam sistem berbasis cloud dapat ditingkatkan melalui penerapan teknologi keamanan yang canggih seperti enkripsi dan manajemen akses ketat. Studi kelima menunjukkan bahwa strategi dapat mengurangi risiko pencurian data dan meningkatkan kepercayaan pengguna terhadap layanan berbasis cloud. Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, edukasi pengguna, perlindungan hukum yang kuat, dan penerapan teknologi canggih. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman pencurian data pribadi. Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial di era digital yang semakin rentan terhadap ancaman cyber. Berdasarkan tinjauan literatur berbagai jurnal, dapat disimpulkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi sangat diperlukan untuk meningkatkan keamanan data pribadi. Pendekatan berbasis negara dan masyarakat seperti kebijakan pemerintah yang kuat dan partisipasi aktif dari masyarakat terbukti efektif dalam meningkatkan keamanan cyber. Selain itu, edukasi dan pelatihan pengguna tentang teknik manipulasi psikologis yang digunakan dalam phishing sangat penting untuk mengurangi insiden pencurian data pribadi. Perlindungan hukum bagi korban pencurian data pribadi juga perlu ditingkatkan melalui reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegak hukum, implementasi teknologi keamanan canggih seperti enkripsi data, manajemen akses yang ketat dapat mengurangi risiko pencurian data yang berbasis cloud. Secara keseluruhan, perlindungan data pribadi memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan penyedia layanan teknologi. Dengan pendekatan yang holistik, diharapkan dapat tercipta lingkungan digital yang lebih aman dan terlindungi dari ancaman pencurian data pribadi. Untuk opini saya, pentingnya dalam melindungi apa istilahnya data pribadi untuk diri sendiri. Kalaupun ada ini, biasa kalau sekarang terjadi itu yang memakai link di WhatsApp. Jadi untuk untuk apa menghindari phishing jenis tersebut, kalau ada link yang mencurigakan, jangan di ini apa, jangan dibuka. Meskipun itu link dari teman, takutnya juga pencurian data pribadi dari nomor handphone teman dan keluarga dan sebagainya itu juga menjadi salah satu apa pencurian pencurian data pribadi yang sering terjadi sekarang kayak WhatsApp dari teman mengirimkan link dan ternyata teman tersebut WhatsApp-nya sudah dibajak oleh orang lain. Jadi lebih berhati-hati untuk hal apapun karena keamanan cyber sekarang ini belum untuk bagi masyarakat pun belum terlalu apa ya, belum terlalu paham istilahnya. Jadi perlunya kesadaran masyarakat untuk menjaga data pribadi dari masing-masing. Terima kasih, sekian sekian presentasi dari saya. Kalau ada apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.